Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Selamat pagi Bu Ina. Pagi Pak Guru. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Iya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu Bu ya setelah beberapa kali sempat merencanakan, akhirnya hari ini bisa bertemu. Terkait dengan apa yang kita rencanakan, apakah hari ini kita bisa laksanakan Ibu? Ya. Dan hari ini kita akan melakukan supervisi dan sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, tapi apakah Ibu sudah siap untuk kegiatan hari ini? Sudah disiapkan Ibu? Sudah. Ya. Saya sudah melihat EPP yang sudah Ibu siapkan, namun saya perlu pastikan kembali hal-hal yang sebentar akan Ibu lakukan di dalam kelas sebentar, dan itu yang bagian yang akan saya observasi. Yang pertama yang akan saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang hari ini Ibu lakukan ini tentang apa saja? Baik Pak Guru. Hari ini sebenarnya saya memberitahukan dulu kalau saya hari ini mengajar kelas 9A. Hari ini materinya tentang pemeriksaan sifat. Nah, di situ saya punya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan saya menggunakan strategi saintifik, siswa diharapkan mampu menjelaskan materi genetik yang mendasari pemeriksaan sifat makhluk hidup. Yang pertama. Sedangkan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga itu peserta didik mampu membandingkan kromosom laki-laki dan perempuan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang saya akan capai pada pelajaran ini. Dan ini semua sudah termuat ya, ya. Rasa itu menjadi tujuan pembelajaran dan sebentar juga akan menjadi bagian yang akan saya observasi ya. Kemudian yang kedua, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai sebentar apa saja? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai hari ini itu mengenai instruksi pembelajaran. Instruksi pembelajaran. Ya, itu nanti bagaimana saya sebagai seorang guru bisa menjelaskan konsep yang mungkin abstrak atau yang sulit dipahami dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Terus bagaimana saya menyampaikan materi itu secara runtut, mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan inti sampai ke kesimpulan. Menjelaskan konsep abstrak supaya mudah dipahami. Dan yang kedua itu menjelaskan detail pembelajaran secara runtut, dari tujuan pembelajaran, kegiatan inti sampai kepada kesimpulan. Detail pembelajaran. Apakah ada hal lain yang mungkin bisa selain yang dua tadi? Yang mungkin penggunaan strategi pembelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran. Saya menggunakan strategi saintifik. Apakah hal ini sudah pernah dilakukan terkait dengan strategi pembelajaran model strategi ini? Sudah pernah, tapi jarang. Jarang. Nah, biasanya saya menggunakan model pembelajaran tanpa mengkombinasikan dengan strategi. Kira-kira kalau diskalakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang ada di angka berapa? Untuk persiapan? Ya, untuk persiapan. Untuk persiapan mungkin di angka 8. Angka 8, biasanya ini sudah di angka 8, dan harapannya kira-kira lewat kegiatan hari ini, kira-kira
bisa ada peningkatan sampai ke skala berapa? Ya harapannya ya yang saya harapkan mungkin bisa ke 9. Ke 9. Ya, itu sudah level yang cukup tinggi, dan saya juga berharap saya bisa melihat itu sebentar ada peningkatan terkait dengan apa yang dikatakan tadi dalam strategi pembelajaran itu scientific ya. Oke, kita selesai dengan yang kedua, dan untuk yang terakhir strategi yang dipersiapkan. Kira untuk pelaksanaan hal ini apa saja yang Ibu sudah siapkan strateginya? Ya, baik, untuk strategi pembelajaran yang saya siapkan itu yang pertama saya menyiapkan video pembelajaran. Itu salah satu strategi di mana siswa mungkin bisa mudah memahami materi yang seperti yang saya katakan, bahwa saya mau melihat bagaimana saya menyampaikan pembelajaran yang abstrak ke bahasa yang bisa dipahami. Dan mungkin dengan menggunakan video pembelajaran bisa membantu siswa untuk memahami materi yang abstrak. Memanfaatkan media pembelajaran untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disampaikan ini Pak. Ya, itu saja saja. Mungkin ya itu juga yang akan saya ini terkait dengan apa yang Ibu sudah sampaikan. Nanti itu sebentar akan menjadi perhatian saya, tidak semua saya akan fokuskan pada area-area yang Ibu ingin kembangkan. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada Ibu. Nanti saya akan berada di belakang untuk melakukan observasi, dan izinkan saya sebentar lagi setelah selesai melakukan Ibu melakukan praktik pembelajaran, setelah observasi saya minta lagi waktu sedikit untuk kita berbicara terkait dengan hasil observasi sebentar. Terima kasih Ibu, semangat untuk pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Sebentar saya akan periksa kehadirannya. Melakukan absensi. Itu sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita menundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa di pembelajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, saya absen. Hari ini yang lalu kita sudah melaksanakan yang namanya penilaian tema semester. Sekarang kita masuk di materi selanjutnya. Materi setelah kita melaksanakan penilaian tema semester itu adalah materi pewarisan sifat. Ya, pewarisan sifat. Apa saja sebentar yang kita pelajari di materi pewarisan sifat ini? Materi sifat pada makhluk hidup. Nah, sebagai gambaran, materi pewarisan sifat pada makhluk hidup ini itu ada 3 submateri. Yang pertama itu adalah materi genetik. Yang kedua kita akan belajar tentang hukum pewarisan sifat. Yang ketiga kita akan belajar tentang kelainan genetik. Bisa perhatikan di buku di halaman 119. Kalau punya buku halaman 119, materi pewarisan jelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Yang ketiga, kalian mampu membandingkan
Iya, bagaimana maksud? Iya, kenapa kita bisa berbeda? Kenapa saya tidak sama saja dengan Resti Nasi bilang? Kenapa kita bilang kenapa saya tidak sama dengan Devi? Hidungnya Devi ini pesek, saya mancung. Osin bilang Resti punya hidung mancung, saya pesek. Kalau tidak, Agus bilang kenapa ini Resti punya kulit so matang, saya hitam. Ya, lah. Kenapa kita berbeda? Begitu, saya juga akan menayangkan video untuk kalian masih menambah semangat belajar kalian. Nah, dari sini sebentar, Ibu jelaskan dulu pembelajaran kita hari ini. Sebentar, kita akan mengamati video, kita akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Osin, kenapa kita berbeda. Kita akan bahas tentang materi ini. Pernah perhatian ya? Kita manusia lahir dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang lahir dengan mata hitam, ada yang lahir dengan mata biru, bahkan ada yang matanya hijau. Ada yang lahir dengan kulit putih dan rambut pirang, ada yang terlahir dengan kulit coklat dan rambut hitam. Ada yang lahir dengan mata sipit dan ada juga yang lahir dengan mata bulat. Kenapa begitu banyak perbedaan? Mengapa kita bisa berbeda satu sama lain? Apa? Ya, ini pertanyaan. Seperti yang Osin sampaikan tadi, kenapa kita bisa berbeda satu dengan yang lain? Kenapa ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, mata sipit, mata bulat, ada yang kulit putih, kulit hitam? Kenapa kita bisa berbeda? Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan? Ya, kan kita berbeda. Berbeda ayat ini. Di situ dijelaskan lagi sebentar, ada istilah yang namanya Penyebabnya, gen. penyebabnya adalah gen. Apa itu gen? Itu sekarang kita bagi dalam kelompok. Waktu pengerjaan sebentar 20 menit saja. Ya, pengerjaan diskusi kelompok 20 menit. Setelah itu baru kalian melakukan presentasi kelompok. Sekarang kita bagi kelompok, itu mulai dari 1 sampai 4. 1, 2, 4, 2, 1, 2, 3. Ya, yang kelompok 1 diskusi bersama. Ya, di dalam proses pembelajaran ini juga melakukan penilaiannya, penilaian sikap. Selama proses pembelajaran, penilaian keterampilan sebentar dinilai pada saat presentasi, dan penilaian pengetahuan sebentar pada saat kita presentasi. Misalkan dengan kita akan masuk di presentasi kelompok. Bagaimana semua sudah? Kelompok 1 siap? Siap. 2. Kalau ditanya, silahkan bertanya. Maju lagi. Berdiri. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kepada pemirsa dan Kelompok berapa? Kelompok 1. Baca soalnya dulu, baru berikan jawaban. Saya menjadi kuat dengan kamu. Kuat. Apa saja menjadi teroris sifat manusia. Ya. Kasih ke kelompok temannya. Bilang apa tadi? Mereka bilang apa tadi? Berbeda, ya. Itu berbeda. Itu pertanyaan itu. Masih ada yang mau disampaikan? Tentang kelompok saya. Saya mau tanya, apakah kromosom itu selalu berpasangan? Apakah kromosom itu selalu berpasangan? Jawab ya atau tidak.
Saat itu teman-teman apakah berpesan? 1, 2, 3. Jawab. Tidak. Mereka bilang tidak. Kelompok lain? Berpasangan. Ya, yang benar itu kromosom selalu berpasangan. Kromosom itu selalu berpasangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4, kelompok yang terakhir. Presentasi kelompok ya. Sekarang kita kelompok betul memang ada juga. Tapi belum kita secara. Ya. Sekarang ini kemudian dia minum. Ini ibu ini dia omelin padahal satunya oma saja urut jadi laki-laki toh. Itu saya tidak bisa jawab ya. Karena kita ini berbicara secara teori ya. Sudah dibuktikan mungkin ada. Tapi secara teori seperti ini. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Artinya sudah terjawab ini tujuan pembelajaran kita ya. 3 tujuan pembelajaran kita ya. Sudah. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan. Sudah ada yang mau bertanya? Sudah paham semua berarti? Ya, sekarang saya mau tes. Apakah betul ini tidak bertanya karena sudah paham? Kalau semua sebentar pertanyaan yang saya ajukan bisa dijawab semua berarti sudah bisa paham. Ya, sekarang saya tanya. Yang sudah tercatat ya? Sekarang saya tanya. Agus, jangan lihat di bawah. Ada berapa materi genetik? Penyusun nama profil. 3 apa saja? Ya. Tentang itu Agus. Sekarang lintang. Jangan lihat di bawah. Lintang. Gen kromosom dengan DNA apakah berbeda atau sama? Berbeda. Betul atau tidak? Betul. Rilan, gen kromosom dan DNA adanya di dalam mana? Di dalam inti sel. Ya, tentang Rilan. Sekarang saya tunjuk pakai tangan. Nanti kalau ditunjuk. Sekarang pertanyaan yang berikut. Apa hubungan antara gen, DNA, dan kromosom? Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Apa hubungan antara gen, kromosom, dan DNA? Esther. Jangan sebelum DNA itu. Apa ya? Ya, Aristin lupa sedikit, sudah benar. Ya, di dalam kromosom ada benang-benang halus yang berupa DNA. Di dalam DNA ada gen. Yang pertanyaan yang berikut. Ini Ricardo. Saya tunggu pada Ricardo. Ada berapa pasang kromosom yang kita hari ini? Sekarang ikut tanya dulu. Jujur ini, jangan pernah ada ini. Ada yang jujur. Sekarang saya tanya, bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Senang. Senang tidak? Senang. Ya. Aku senang. Senang tak? Senang itu senang, ya senyum dong. Cuma bilang senang itu tapi mukanya tidak ada senang. Ya. Terus selain senang, kira-kira ke depannya siapa yang mau menjawab? Kira-kira ke depannya itu kalian maunya seperti apa? Kalau dari pembelajaran kita maunya, saya maunya begini dulu. Coba siapa jadi kan? Oh ya betul sekali. Dia kan bilang maunya ada breaking, ibu. Tapi ternyata tidak ada breaking, betul
ada penyegarannya itu Ustaz. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan seperti penyegaran. Tadi saya mau lakukan penyegaran di awal, tapi kan masih jam pagi toh, ya toh? Iya. Kecuali kalau masuk di jam terakhir gitu. Karena tadi saya berpikir bahwa mereka masih semangat, kan masih semangat. Jadi oke, terima kasih atas umpan baliknya terhadap ibu dan kiranya itu menjadi perbaikan untuk kita di pembelajaran berikut supaya kita lebih baik lagi ya. Oke. Ya, pembelajaran kita sampai di sini. Materi selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang hukum pewarisan sifat. Ya, kalau dipelajari di rumah baik-baik, kita akan masuk di materi berikut hukum pewarisan sifat. Ingat yang dilakukan dicatat. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa berdoa. Terima kasih Ken. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Ivan yang sudah boleh menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan juga rekan saya Ibu Inusiani Kerihara yang sudah bersedia untuk dalam beberapa waktu yang lalu telah melakukan percakapan pra-observasi dan kegiatan observasi kelas. Dan pada hari ini, pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk melakukan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan saya lakukan terhadap rekan saya Ibu Inusiani. Bagaimana itu? Sehat itu? Sehat. Ya, terima kasih untuk kesediaannya pada kesempatan ini, dan sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada kegiatan pra-observasi, kita akan berada pada kegiatan pasca observasi ini, dan ada beberapa pertanyaan sebentar yang akan saya sampaikan. Sebenarnya, ya. Pertama yang akan saya tanyakan terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan dalam kegiatan observasi. Dan sebelumnya saya tanyakan dulu bagaimana perasaan ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Perasaan saya ketika saya melakukan kegiatan observasi, saya senang dan merasa puas karena kurang lebih sekitar 80% lah apa yang saya rencanakan itu sudah dilaksanakan. Jadi saya merasa cukup puas. Luar biasa atas penilaian ibu terhadap kegiatan penilaian di dalam kelas kemarin. Dan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran yang lalu, dan juga area-area pengembangan yang ingin dicapai. Menurut ibu, apakah tujuan yang kemarin disampaikan pada observasi di dalam kegiatan di kelas itu apakah sudah tercapai sebagaimana yang ibu sampaikan tentang bagaimana ibu melaksanakan strategi pembelajaran saintifik, kemudian bagaimana kegiatan tuntutan kegiatan pembelajaran sistematika pembelajaran saintifiknya, kemudian bagaimana menjelaskan materi yang ibu sudah siapkan. Terima kasih.
Saya yang pertama itu tujuan saya sudah pembelajaran. Ya seperti yang saya rencanakan pada perangkat pembelajaran saya itu saya memiliki 3 tujuan pembelajaran dan seperti yang saya katakan tadi bahwa pembelajaran saya cukup memuaskan, artinya bahwa tujuan pembelajaran yang saya rencana itu berhasil dan dilakukan dengan baik, dan pada akhirnya juga di akhir pembelajaran saya mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran saya. Tujuan-tujuan pembelajaran itu dari 3 tujuan pembelajaran itu secara garis besar saya mengambil kesimpulan bahwa tercapai. Itu yang pertama. Terus yang kedua menyangkut proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini kan proses pembelajaran yang bentuk di mana saya menyampaikan pengetahuan dari tujuan pembelajaran, terus dari kegiatan inti sampai kepada kegiatan bentuk. Jadi kegiatan ini ada evaluasi, refleksi maupun ada pembelajaran. Terus yang berikut mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran saintifik yang saya gunakan itu pada materi yang saya ambil, ya saya rasa itu kemarin bagus karena bagaimana peserta didik itu mereka mulai melakukan pengamatan terhadap apa yang saya sampaikan, baik video yang saya tayangkan di awal, mereka mengamati, terus mereka membuat pertanyaan sendiri dari video yang saya tayangkan. Misalnya seperti ini, apa yang kira-kira kamu bisa membuat pertanyaan? Mereka bertanya, mereka menanyakan dengan begini, kenapa kita bisa berbeda? Karena materi saya kemarin tentang materi genetik. Kenapa kita bisa berbeda? Itu mereka sudah mengikuti sentak dari pembelajaran saintifik, mengamati, menanya, terus mereka mengkomunikasikan seperti itu, mengolah data dan sampai pembelajaran dan khusus kelompok sampai mereka mengomunikasikan hasil. Saya rasa untuk strategi pembelajaran yang digunakan juga cukup untuk menjawab tujuan pembelajaran. Hasilnya dari apa yang menjadi harapannya sudah berdasarkan penyampaian Ibu tadi sudah memenuhi target. Kalau kita mau diberi nilai, kalau dikasih dari 1 sampai 10, menurut Ibu kira-kira Ibu sudah di angka berapa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa melihat dari apa yang saya rencanakan dan apa yang saya lakukan, mungkin saya bisa menilai diri saya kurang lebih 8. Biasanya itu yang menurut Ibu sudah mengalami sudah ada peningkatan. Terima kasih untuk itu, dan mungkin Ibu bisa izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu penilaian selama ini. Ya. Oke. Mungkin tidak jauh berbeda tadi sebagaimana hasil refleksi Ibu terhadap kegiatannya, dan sama seperti itu juga yang saya nilai. Bagaimana Ibu sudah melakukan kegiatan itu, dengan instruksi pembelajaran yang sudah jelas, bagaimana Ibu menjelaskan konsep dari yang abstrak, kemudian itu menjadi mudah untuk dipahami oleh peserta didik, kemudian menjelaskan untuk pembelajaran itu dengan baik, dan juga sudah sesuai dengan sintak saintifik sendiri. Jadi itu adalah hal yang saya perlu apresiasi dari apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas, dan juga yang menjadi poin saya pengamatan itu di mana di dalam kelas itu ternyata ya sebagaimana tadi sesuai dengan strategi dan saintifik tadi, itu ada timbal balik antara Ibu dengan peserta didik, sehingga tidak monoton. Ibu mampu menggerakkan peserta didik untuk aktif di dalam kelas, bukan saja mereka aktif bertanya, tapi juga mampu menyampaikan pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Kemudian juga saya lihat ada produk yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, sehingga itu sudah sesuai dengan modul ajar yang tertentu yang Ibu siapkan.
Jadi itu yang perlu diapresiasi. Namun mungkin ada juga hal yang mungkin terlewati oleh ibu yang tidak ini, seperti pemberian ice breaking yang sempat terlewat. Nah itu mungkin tidak terlalu mengganggu jalannya pembelajaran, namun itu yang merupakan persiapan ibu yang saya lihat di FFP, namun itu terlewat. Tapi secara keseluruhan saya rasa sudah baik, dan itu perlu menjadi apresiasi diri sendiri terkait dengan itu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, kira-kira hal-hal apa lagi yang ingin ibu kembangkan ke depan? Mungkin yang ada juga pada pendekatan kepada siswa. Pada saat mereka berkelompok, ada beberapa siswa yang tidak aktif di dalam proses pembelajaran. Mungkin bagaimana saya bisa melakukan pendekatan pendampingan supaya siswa itu semua bisa aktif. Mencari tahu misalnya apa. Mungkin kan saya bilang harus aktif, harus ikut seperti itu, tapi tidak melakukan pendampingan seperti itu. Tahu kira-kira kenapa kemudian tidak bisa aku terlibat di dalam kelompok yang diam saja teman-temannya kayak gitu, tapi ada beberapa siswa yang hanya duduk asik di dalam kelompok itu. Terus yang kedua, mungkin itu tadi seperti yang saya sudah rancangkan, di dalam itu ada ice breaking, dan ternyata pada saat pelaksanaan saya tidak melaksanakan ice breaking, dan pada akhirnya pada saat saya melakukan refleksi, kira-kira menurut kalian apa tadi yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka gitu. Mereka bilang itu tidak ada ice breaking. Dari situ, oh iya ternyata itu. Memang sebenarnya saya sudah siapkan di dalam kamar, tidak ada pemberian ice breaking, tapi karena mungkin terlalu bersemangat atau bagaimana, lupa untuk memberikan ice breaking. Karena itu sangat terdampak untuk menambah semangat mereka supaya terlibat kembali kepada mereka, ketika mereka mungkin jenuh atau dan sebagainya. Mungkin itu bisa. Terima kasih sudah mengulangi. Ya, semoga itu dapat apa yang diharapkan tadi dapat direncanakan dan dilakukan perbaikan terkait dengan yang tadi dikatakan, bagaimana pendampingan terhadap anak-anak yang dirasa masih kurang aktif. Oke. Mungkin ada yang lain lagi yang pertanyaan lanjutan yang mungkin tidak terkait dengan pembelajaran yang sudah ada. Yang mau saya tanyakan yaitu kira-kira ke depannya, ibu kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang pembelajaran saintifik ini. Kira-kira ke depannya pembelajaran apa lagi yang ingin ibu lakukan? Ibu ingin menantang diri untuk melakukan pembelajaran apa lagi ke depan? Ya, mungkin kalau kemarin saya jadi kepada satu pembelajaran, mungkin ke depan saya sudah mencoba untuk penerapan disiplin positif. Terus pembelajaran berikutnya bisa mencoba untuk pembelajaran disiplin positifnya itu yang juga sudah kita ini kembali ya, disiplin positif bagus ketika itu pembelajaran itu. Tapi kira-kira apa tujuan yang ingin ibu capai dengan penerapan disiplin positif atau budaya positif? Ya, mungkin tujuannya supaya anak-anak itu mempunyai kebiasaan, terus memiliki mungkin salah satu dari disiplin positif yang saya ambil itu adalah keyakinan keras. Dari situ mungkin anak-anak bisa membiasakan diri bagaimana mereka dan mereka juga merasa dihargai seperti itu, mulai dari mereka membuat keyakinan jelas bukan hanya dari guru, tetapi mereka juga dilibatkan dalam pembuatan keyakinan jelas di awal pertemuan. Kira-kira ukuran keberhasilannya dan kegiatan tersebut apa? Ya, ukuran keberhasilannya kan ya adanya itu tadi, adanya keyakinan jelas, ya mungkin itu. Ya, penerapan
budaya positif itu. Terus adakah hal-hal lain atau mungkin teman-teman yang bisa mendukung ibu untuk menerapkan budaya positif yang ibu sampaikan tadi? Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang sekolah itu otomatis kan kita harus berkoordinasi dengan rekan-rekan. Dan karena istri saya guru IPA ya mungkin dengan rekan sejawat saya guru IPA, terus juga dengan tiket mungkin karena dengan komunitas ya dengan tiket dan dengan siswa itu sendiri. Bagian saya yang ibu harapkan ke depannya dengan kegiatan ini yaitu terjadinya kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga anak-anak didik sendiri. Jadi harapannya itu memang mendapatkan hasil. Dan kira-kira kapan waktu yang ingin ibu untuk pelaksanaan? Mungkin pelaksanaannya kan sebenarnya saya mungkin merencanakan dulu untuk persiapan dulu mungkin Jadi sekitar 1 minggu dari sekarang. Ya, luar biasa sekali ibu sudah mempunyai perencanaan baru terkait dengan tadi yang ibu sampaikan yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ya, semoga akan menjadi perencanaan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan-harapannya dan waktu yang sudah tadi ibu sampaikan. Ya, semoga itu dapat terlaksana ya. Dan harapannya ke depan kita bisa bertemu kalau ibu tidak keberatan supaya mungkin ke depannya kita bisa berbincang lagi terkait dengan perencanaan ini. Nah, siapa tahu nanti kita bertemu lagi, mungkin ibu bisa berbagi dengan saya tentang keberhasilan dari program yang ibu sampaikan. Siapa ya? Oke. Ya, mungkin sampai situ percakapan kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk waktu yang sudah disiapkan untuk saya dan juga Bapak pengajar praktik yang sudah siap untuk menemani kami di siang hari ini. Untuk itu sampai sini saya pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila.